Pembagian bantuan langsung tunai dari anggaran dana desa Cisalak tahap keempat didistribusikan di Balai Desa Cisalak. Sebanyak 179 kepala keluarga penerima bantuan langsung tunai dana desa mengantri untuk mendapatkan pencairan yang dicairkan oleh petugas dari Bank Kantor Cabang Pembantu Bank BJB Cibeber. Kepala Desa Cisalak Haji Iwan Khalilur Rahman memantau langsung pendistribusian bantuan didampingi oleh Ketua BPD dan aparat dari Babinsa Koramil Cibeber. Ke-179 penerima bantuan diwajibkan untuk mengikuti aturan protokol kesehatan dengan menggunakan masker di saat melakukan pencairan di Balai Desa Cisalak. Inilah hasil wawancara kami dari Banyumas Pos dengan para penerima bantuan warga Desa Cisalak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Pak, ini bantuan BLT yang keberapa? Yang keempat. Pak. Untuk kerjaan sehari-hari apa, Pak? Baru harian ya, Pak ya. Anaknya berapa, Pak? 2. Oh, 2. Biasanya untuk bantuannya dibeliin apa sih, Pak? Keperluan sekolah. Iya. Terus harapan untuk Bapak, untuk pemerintahan Desa Cisalak, Pak, seperti apa sih, Pak? Ya lebih masyarakat kecil. Oh, lebih memperhatikan masyarakat kecil. Sejauh ini pemerintahan Desa Cisalak menurut Bapak seperti apa, Pak? Alhamdulillah. Baik ya. Ini bantuan yang keberapa? Kenapa? Bantuan yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat ya, Bu. Bu, biasanya uangnya untuk beli apa, Bu? Buat kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari. Ibu kerjanya sehari-hari apa, Bu? Kerja rumah tangga. Suaminya? Meninggal. Oh, anaknya berapa, Bu? 2. Sekolah semua ya? Udah pada nikah. Udah pada Saya nikah. sendiri. Oh gitu, baik. Bu, pemerintahan Desa Cisalak pendapat Ibu seperti apa, Bu? Bagus. Bagus. Ya, harapannya ke depannya pengennya seperti apa sih pemerintahan Desa Cisalak, Bu? Ya pengen yang kayak gimana? Oh, semakin baik ya, Bu. Untuk hari ini giat di Desa Cisalak kegiatan apa, Pak? Bisa dijelaskan? Untuk hari ini untuk pemerintah Desa Cisalak membagikan BLT tahap keempat. Alhamdulillah ini mungkin kita menjadi desa kedua, Bu, setelah desa yang lain. Kami yang kedua untuk pembagian BLT tahap keempat ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan lihat masyarakat memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Baik, berapa jumlah yang dibagikan untuk yang keempat ini? Sebanyak 179 orang. Kakak ya? Iya. Baik, Pak Kades, untuk kegiatan PHBN tahun ini di masa era new normal ini, Pak, seperti apa di Desa Cisalak ini? Kegiatan untuk PHBN proklamasi kemerdekaan RI yang ke-75 ya, HUT RI yang ke-75 dapat berjalan dengan lancar dan kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi sekali kepada masyarakat Desa Cisalak karena mereka dengan jiwa patriotismenya menyelenggarakan kegiatan masing-masing, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Baik, Pak Kades, untuk alokasi untuk selain COVID, Pak Kades, untuk apa aja di Desa Cisalak ini, Pak Kades? Kita sedang membangun pengeboran air bersih, ya. Untuk 3 titik kita udah selesai. Insya Allah untuk nanti ke depan DD yang ketiga kita pengeboran air bersih 4 titik. Baik, Pak Kades, untuk harapan daripada pemerintahan Desa Cisalak, Pak, khususnya kepada masyarakat, seperti apa sih, Pak, untuk keinginan dari pemerintah Desa Cisalak ini ke depannya dalam sinergitas dalam membangun desa ini, Pak? Kami
pemerintah desa mengharapkan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam hal pembangunan desa, terutama dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi di mana kita sedang menghadapi suatu pandemi ya, pandemi COVID-19. Saya harap masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan masing-masing dengan menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci dengan sabun, dan menjaga jarak. Pak Binsa, bisa dijelaskan Pak untuk keamanan secara umum di Desa Cisalak khususnya pada hari PHBN kemarin dan juga menghadapi Pilkada 2020 ini Pak? Ya, assalamualaikum. Untuk keamanan di daerah Cisalak pada dasarnya sampai saat ini masih kondusif. Hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam rangka PHBN dan PHBI 1 Muharram kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan. Diharapkan untuk menjelang pelaksanaan pilkada kita tetap menjaga kondusivitas keamanan seperti yang telah dilaksanakan seperti hari-hari sekarang. Baik, tahapan apa yang disosialisasikan kepada masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan? Untuk tahapan kita menghimbau kepada KRT untuk tetap melaksanakan pos kamling dan untuk kesehatan kita juga mensosialisasikan ke warga untuk melaksanakan protokol kesehatan, terutama memakai masker, diharapkan jangan kendor pakai masker. Baik, harapan kepada masyarakat dan himbauannya apa Pak untuk menghadapi pilkada Pak? Himbauannya tetap untuk mengikuti istilahnya validasi data yang terupdate, jangan sampai yang punya hak tidak terdata. Silakan dicek ke panitia dan tetap menjaga keamanan dan ketertiban seperti yang terjadi pada hari ini. Pak, bisa dijelaskan Pak, Bapak sebagai BPD Desa Cisalak ya Pak, sinergitas antara kepala desa dengan BPD Desa Cisalak seperti apa Pak sekarang? Alhamdulillah sampai saat ini dan memang kita akan terus seperti ini. BPD dengan Pemdes dalam ini kepala desa pun sangat open dengan kami. Itu dapat disimpulkan bahwa kita itu menjalin kemitraan yang strategis dalam hal mewujudkan pembangunan Desa Cisalak. Terus untuk pengalokasian, penganggaran sejauh ini apakah ada kendala Pak untuk Desa Cisalak? Untuk sampai saat ini belum terjadi. Jadi artinya segala langkah yang dilakukan oleh kepala desa, oleh pemerintah desa, tentunya sepengetahuan ataupun persetujuan dengan kami BPD, Perdes, RAPBDes dan sebagainya jelas. Bahkan kami seminggu sebelumnya sudah disuguhi draft dan kami sudah mengkaji lalu dibawa ke forum. Jadi segala sesuatunya atas keputusan bersama. Artinya koordinasi tetap kita lakukan. Bahkan kami memprogramkan untuk BPD punya agenda per tribulan sekali atau 3 bulan sekali kita melaksanakan pertemuan rutin. Itu sudah disepakati dengan kepala desa dalam hal kami melaksanakan sosial kontrol ataupun evaluasi dan menyampaikan aspirasi yang tentunya untuk perbaikan. Oh gitu. Bukan tidak mungkin ada celah-celah untuk kekurangan dan sebagainya. Kita senantiasa menyampaikannya kepada kepala desa atau pihak desa. Alhamdulillah responnya ya sampai sejauh ini berjalan dengan sinergis. Baik saja. Baik, harapan Pak, harapan kedepannya pembangunan di Desa Cisalak seperti apa sih dari BPD? Ya, sesuai dengan visi Pak Kepala Desa yang baru, Pak Haji Wan Holil Rahman saat ini, bahwa Cisalak itu betul-betul masagi ya, mandiri, sejahtera dan agamis. Nah, tentunya hal tersebut dapat terwujudkan dengan terjalinnya kemitraan yang strategis antara kami pihak BPD sebagai fungsi legislasi, pengawasan, bahkan kami punya fungsi budgeting juga kan. Nah, untuk itu harapannya betul-betul yang sesuai digariskan, bahkan RPJMDes yang tempo lalu tersusun betul-betul tercapai secara optimal. Pak, tentang pemerintahan Desa Cisalak bagaimana Pak?
Saya sebagai tokoh masyarakat Desa Cisalak, Ya. alhamdulillah kepemerintahan Desa Cisalak, Kecamatan Cibeber, kondusif, aman gitu lah. Iya. Dan alhamdulillah untuk pembagian BLT sangat lancar sekali dan tidak ada masalah. Iya, iya. Baik Pak, untuk harapan kedepannya pemerintahan Desa Cisalak ini seperti apa sih Pak Kiai? Masalah harapan ke depan dari Cisalak kemungkinan itu mengikuti program-program apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Begitu. Dalam segi pembangunan pengennya seperti apa Pak Kiai? Si pembangunan seperti saluran-saluran air, jalan-jalan. Tapi alhamdulillah sekarang udah memang bagian fisik di Desa Cisalak memang udah mencapai 70%. Jadi secara umum mungkin pembangunan berjalan lancar ya Pak Kiai. Oke, baik. Harapan untuk masyarakat Pak Kiai dari seorang tokoh masyarakat, apa untuk masyarakat warga Cisalak? Yang dimaksudnya Harapan untuk masyarakat tuh kedepannya apalagi menghadapi pilkada ini seperti apa Pak Kades? Pak Kiai. masyarakat dilihat keadaan masyarakat untuk kedepannya menghadapi pilkada pilbub ya. Ya, pilbub maksud saya. Itu insya Allah itu akan berjalan lancar lah. Dan mungkin Himbauannya seperti apa ke masyarakat? membawa apa Himbauannya seperti apa? himbauannya Ah, seperti bagaimana kalau menjaga ketertiban itu ya Pak. ya jaga ketertiban dan mengutamakan keamanan Oke. gitu. Baik. Dari Desa Cisalak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Taufik Winata, Banyumas Pos, mengabarkan.